Lukas 23 ayat 34 bagian A. Demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Amin. Salam sehat Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, tetap semangat, keep spirit. Jika Anda menonton sinetron, biasanya para penonton akan sangat puas ketika tokoh yang menyebalkan atau jahat itu mendapatkan balasan yang setimpal, atau bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada yang semestinya. Lalu para penonton nyanyi bareng-bareng, "Kapokmu kapan, kapokmu kapan, kapokmu kapan." Ada lagu dangdutnya begitu. Tapi kira-kira benar saudara? Kalau ada orang yang menyebalkan, kita puas kalau mendapatkan balasan yang setimpal atau bahkan lebih berat? Berbeda dengan sinetron, Kristus menanggapi dengan luar biasa. Orang-orang yang menjengkelkan dan jahat yang telah menganiayanya itu malah dibela dan Tuhan memohonkan ampun, katanya. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dari ketujuh perkataan luar biasa ketika Yesus disalibkan, ini adalah perkataan yang pertama. Saudara, orang pasti menganggap bahwa seharusnya Yesus berdoa demikian, "Bapa, hancurkanlah mereka, habisi saja mereka itu, balaskanlah penghinaan terhadapku saat ini." Benar saudara, bahwa dosa dan kesalahan mereka itu yang telah menggiring dan menganiaya Yesus itu membuat mereka tidak layak untuk diampuni, tidak pantas mendapatkan belas kasih. Tetapi justru Kristus mendoakan mereka secara khusus. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Perkataan luar biasa ini merupakan perkataan yang menerangkan maksud dan makna tentang pengorbanannya di kayu salib. Untuk itu, permintaan khusus ini tak hanya diperuntukkan bagi mereka para penyiksa. Saya ulangi kata Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapa mereka? Mereka bagi Yesus, bukan mereka bagi kelompok kita, bukan. Mereka bagi Yesus adalah yang memberontak dari kehendak Tuhan. Mereka yang berdosa. Dan itu berarti bisa jadi pemberontak itu adalah saya dan saudara. Tidak hanya berhenti di situ. Selanjutnya Tuhan melanjutkan perkataannya. Tuhan melanjutkan perkataannya. Perkataan ini adalah suatu pembelaan. Demikian. "Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya ulang saudara, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata Yesus. Seolah menyatakan, sebab jika mereka itu tahu, mereka tidak akan menyalibkan Dia. Dan Yesus menyertakan
suatu kenyataan adanya tabir yang menyelubungi sehingga mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Selain daripada itu, saudara, orang-orang saat itu yang berteriak, "Salibkan dia!" memang dibiarkan oleh para petinggi agama untuk tetap tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Meskipun sudah ada banyak tanda tentang itu, para petinggi agama merasa tersaingi, justru malah ingin supaya Kristus dihilangkan, dibunuh, disalibkan. Para pemimpin agama saat itu tidak melakukan pengarahan pada orang banyak. Orang-orang yang menyalibkan Kristus dibiarkan dalam keadaan tidak tahu. Dengan demikian, mereka memang pantas untuk dikasihani. Bapa, ampunilah mereka. Saudara, beberapa lama kemudian dalam sejarah menyatakan doa Kristus ini terjawab. Sebab banyak dari antara mereka yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Yesus itu bertobat setelah mendengarkan khotbah Petrus. Setelah Petrus memberikan pengarahan, setelah Petrus memberikan pengajaran siapa toh sebetulnya Yesus itu, dan mereka mau mendengarkan, pertobatan terjadi. Saudara, dalam konteks kita saat ini, bukankah kita sering mendapat perlakuan penghinaan karena kita adalah pengikut Kristus? Ini bukan soal minoritas dan mayoritas. Faktanya adalah mendapatkan penghinaan karena kita mengikut Kristus. Contoh, saya masih ingat ketika SMP saya ditayu, saudara. Lalu diajak diskusi dengan teman-teman sebaya saya yang kebetulan berlainan agama. Tema diskusinya itu tentang kematian. Wah, masih kecil tapi sudah diskusi tentang kematian. Singkatnya begini, kata mereka, kamu Kristen ya? Hati-hati loh, kamu Kristen besok kalau mati disalib. Terus habis itu jadi celeng. Jangan mau jadi Kristen. Lucu ya. Setelah saya pikir-pikir ketika saya masih kecil, SMP waktu itu, mungkin kelas 2. Memang ada ya orang Kristen mati lalu disalib. Bukankah yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mati, didandani, dimasukkan ke dalam peti lalu dikubur. Gak ada saliban belas. Lalu juga saya ingat-ingat gitu. Memang ada ya orang mati yang berubah jadi celeng gitu. Saat itu saya memang ketakutan, masih kecil, takut kalau nanti jadi celeng gimana, takut kalau disalibkan gimana, meskipun kalau mati mau disalibkan ora krasa. Tapi sekarang malah geli, saudara. Saudara, setelah saya pikir-pikir, mengapa ya teman-teman saya berpikir seperti itu? Jawabnya sederhana, saudara. Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak diberi pengarahan atau pemahaman yang benar. Mereka dibiarkan dalam ketidaktahuan, bahkan mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka patut diberi belas kasihan dan didoakan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Lalu bagaimana dengan pengalaman saudara? Di masa puasa Prapaskah saat ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan keteladanan. Doakanlah tak hanya bagi orang-orang yang baik dalam kehidupan Anda,
Tetapi juga doakanlah orang-orang yang memusuhi kita. Dan katakanlah, ya Bapa, ampunilah mereka. Apa gunanya kita menganggap relasi dengan Bapa itu baik, tapi ternyata dengan orang lain kita tidak baik. Di masa puasa saat ini, Prapaskah saat ini, kita diajak meneladani perkataan luar biasa Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Amin. Salam Kalujengan. Mari bersama-sama kita berdoa secara khusus masih dalam masa pandemi saat ini dan di masa Prapaskah, agar supaya kita diberikan ketahanan, kekuatan fisik, kesehatan, dan juga saudara-saudara kita yang dalam pergumulan senantiasa mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan benar, yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami pada saat ini, meskipun masih dalam kondisi Corona atau COVID-19, namun kami merasakan kasih-Mu. Maka secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan dunia, agar memiliki ketahanan fisik. Dan untuk kami semua yang berdoa saat ini, berikanlah kesehatan. Kami yang memiliki pergumulan-pergumulan, kiranya Tuhan menolong kami. Anak-anak kami, orang tua kami, kami semua yang sakit di rumah sakit, apapun penyakitnya, yang kecelakaan, yang sakit ringan maupun berat, semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Dan khusus untuk umat-Mu di GKJ Jatimulyo, yang anak-anak, dewasa, bahkan sampai dengan lansia Adiuswo, kiranya Tuhan berkati kasih. Tuhan menyapa kami semua. Terima kasih ya Allah. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.